Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak Gede Lintang Purnama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi transformasi geometri bagian terakhir. Apa itu? Ya, betul sekali, dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang memperbesar atau memperkecil bangun atau suatu objek tetapi tidak mengubah bentuk. Itulah definisi dari dilatasi. Yang mempengaruhi perbesaran atau perkecilan nanti kita akan sebut sebagai faktor skala. Faktor skala simbolnya atau notasinya adalah K. K adalah faktor skala. K ini adalah faktor skala. Ini yang akan mempengaruhi besar kecilnya suatu dilatasi. Nah, kapan dikatakan dilatasi diperbesar dan kapan dikatakan dilatasi diperkecil? Ada syaratnya anak-anak. Yang mempengaruhi seperti yang Bapak bilang adalah K. Jika K lebih besar dari 0, maka ini disebut perbesaran. Jika nilai K lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka ini disebut perkecilan. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana nilai K negatif, Pak? Nilai K jika negatif ini hanya mempengaruhi posisi benda. Kalau K negatif, bendanya akan terbalik. Nah, sampai di sini dulu anak-anak konsepnya transformasi bagian dilatasi. Sekarang kita lanjut anak-anak. Kita pecah menjadi dua komponen. Yang pertama sudah Bapak tuliskan di sana, dilatasi sebesar K yang berpusat O. Nanti dituliskan seperti notasi ini anak-anak, O, K. Cara menulisnya dilatasi sebesar K berpusat O. Cara nulisnya seperti ini anak-anak. Nah, O, K, berarti ini dilatasi berpusat O sebesar skala K. Nah, jika titik A, B didilatasikan dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka diperoleh B didilatasikan yang berpusat O, K dengan skala K, maka bayangannya adalah A aksen KA, KB. Maka bayangannya adalah K-nya dikalikan dengan A dan K-nya dikalikan dengan B. Atau dapat ditulis A, B didilatasikan dengan pusat O dengan skala K. Bayangannya adalah A aksen, B aksen. Dengan ketentuan A aksen sama dengan A kali K, B aksen sama dengan B kali K. Nah, sampai di situ dulu. Ini bentuk umum atau rumus umum jika suatu titik didilatasikan sebesar K yang berpusat di O. Seperti yang sering Bapak bahas di transformasi sebelumnya,
tidak selalu yang ditanya bayangannya anak-anak. Bagaimana jika yang ditanya adalah titik asalnya? Kita modifikasi saja rumusnya anak-anak. Berarti kalau A-nya ditanya, A sama dengan yang ditanya harus sendiri. Berarti A harus sendiri, tidak boleh ada K-nya. Berarti K-nya dipindah. Kalau pindah menjadi berkebalikan. Kali menjadi apa anak-anak? Ya betul, bagi. Berarti A sama dengan A aksen per K. Dan B sama dengan B aksen dibagi K. Tuh. Bagaimana kalau dalam soal ditanya skalanya anak-anak? Sama. Kita modifikasi secara aljabar saja anak-anak. Berarti K sama dengan K-nya harus sendiri. Berarti A aksen dibagi A. Atau K sama dengan B aksen dibagi B. Ini hasilnya sama anak-anak, terserah anak-anak mau menggunakan yang mana. Bapak sarankan nanti pilih yang bilangannya kecil atau yang mudah dioperasikan dalam bentuk pembagian. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bapak rasa bisa. Bapak akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Dilatasi sebesar K yang berpusat P. Oke anak-anak, kita mulai ke bagian 2 seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu dilatasi sebesar K berpusat di P. Ditulis P, K. Kalau tadi berpusat di O dan berskala K ditulis O, K. Sekarang kalau P di pusat P, P, K. Jika titik A, B dilatasikan dengan pusat P, M, N dan faktor skala K, maka diperoleh bentuk umum atau rumus A, B dilatasikan dengan pusat P, M, N dengan faktor skala K akan menghasilkan bayangan A aksen, B aksen dengan ketentuan A aksen sama dengan K kali A dikurangi M ditambah M. B aksen K dikali B dikurangi N ditambah N. Kalau ada kurung seperti ini, ingat anak-anak, di dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. Setelah dikurangi baru dikalikan dengan K. Untuk mengingat rumusnya, ingat saja K nanti dikalikan A dikurangi M, B-nya dikurangi N. Ini dikurangi. Seperti biasa yang Bapak pernah sampaikan, tidak selalu yang ditanya bayangannya. Antisipasi jika pembuat soal ingin menanyakan titik asalnya atau nilai A-nya. Bagaimana anak-anak? Ya, Bapak akan bahas. Bapak langsung saja ya. Dengan menggunakan manipulasi aljabar, maka akan diperoleh nilai A sama dengan, kalau tadi A dikurangi M, sekarang A aksen dikurangi M per K. Setelah dibagi baru dijumlahkan dengan M. Sampai di sini paham? Pak yakin paham. Sekarang kita lanjut cari B-nya. B aksen dikurangi N dibagi K. Kalau tadi dikali, sekarang dibagi tambah N. Ini sama. Nah, ada pertanyaan? Pasti ada. Bagaimana Pak kalau yang ditanya K-nya atau faktor skalanya?
pertama, faktor skala K sama dengan A aksen kita kurangi M dulu per A dikurangi M. Kalau tadi yang berpusat di apa? O, rumusnya K adalah A aksen dibagi A, ini berpusat, pusatnya adalah O. Kalau yang pusatnya di A, B, tinggal A aksen dikurangi M per A dikurangi M. Atau boleh K sama dengan B aksen dikurangi N per B dikurangi N. Tinggal dikurangi oleh pusatnya saja anak-anak. Oke, kalau sudah, untuk lebih memahami konsep dilatasi, seperti biasa kita akan atau Bapak akan memberikan contoh soal. Perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika titik A yaitu 2,-3 dilatasikan terhadap pusat O dengan skala 4, maka bayangan titik O, bayangan titik A, tuh grogi Bapak ini, adalah. Caranya jawab seperti biasa anak-anak, jangan malas membaca. Baca soal baik-baik. Setelah dibaca, analisis, dituliskan. Apa yang dituliskan? Yang diketahui di soal. Kita tulis A 2,-3 dilatasikan untuk O dengan skala berapa anak-anak? 4. Bayangannya adalah titik. Ingat rumusnya? Kita buat rumusnya dulu, kembalikan ke konsep, yaitu apa? A, B yang berpusat di O, dengan skala K, maka A aksen adalah K kali A, K kali B. Ini berarti ini adalah A, ini adalah B. Berarti hasilnya ini adalah K. Berarti ini adalah A aksen, ini adalah B aksen. Berarti A aksen tinggal dikalikan 2 kali 3, 2 kali 4 berapa anak-anak? 8. Negatif 3 kali 4 berapa anak-anak? Ya, negatif 12. Mudah bukan? Mudah. Belajar matematika mudah sekali. Oke, kita lanjut contoh 2. Bagaimana? Kita rubah sedikit sekarang. Apakah anak-anak masih paham? Jika titik B yaitu negatif 3,5 dilatasikan terhadap pusat O dengan skala K, menghasilkan bayangan negatif B aksen negatif 6,10. Tentukan faktor skalanya. Nah, ayo, apa yang kita lakukan? Kita tulis dulu
B ini adalah negatif 3,5 dan B aksen itu adalah berapa anak-anak? B aksen itu adalah negatif 6,10. Nah, kita kasih simbol. B ini min 3,6, berarti min 3 ini adalah A. Terus 5 ini adalah B, ini adalah A aksen, dan ini adalah B aksen. Ingat tadi rumus mencari K. K adalah A aksen per A, sama dengan negatif 6 per negatif 3, sama dengan berapa? 2. Tuh pintar sekali anak bapak ini. Pak, bagaimana jika saya pakai B aksennya? Bisa, ayo kita uji. Berarti K sama dengan B aksen dibagi B. B aksennya berapa? 10. Jangan salah memasukkan anak-anak, bahaya. Salah memasukkan bahaya. Apa bahayanya? Salah jawabannya. Berarti 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ini 2, ini 2, berarti sama saja. Rumus terbukti. Berarti jika titik B negatif 3,5 didilatasikan terhadap pusat O dengan skala K menghasilkan bayangan B aksen min 6 dan 10, maka faktor skalanya adalah 2. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke contoh 3. Perhatikan contoh 3 seperti yang sudah Bapak tulis. Jika titik C 6, negatif 2 didilatasikan terhadap pusat P negatif 3, negatif 5 dengan skala 4, maka nilai C aksen adalah, berarti ditanya adalah bayangan dari titik C. Seperti yang biasa kita lakukan, baca dulu soal, setelah baca tuliskan. Apa yang dituliskan? Yang diketahui dalam soal. Dalam hal ini yang kita tuliskan adalah titik C 6, negatif 2 didilatasikan. Ingat cara menulisnya. P, berapa P nya? Negatif 3, negatif 5 oleh skala berapa? Ini kurung biasa, sorry. Skalanya adalah 4. Nah, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen. Sampai sini dulu. Setelah kita tuliskan, kita beri simbol anak-anak. 6 ini apa? Biar lebih menggampangkan kita. Ini A. Negatif 2 ini apa? Ini B. Negatif 3 ini apa? Ini M. Negatif 5 itu apa? N. 4 ini, ya betul sekali, K. Nah, setelah itu baru kita harus mengingat konsep A aksen. Apa konsepnya atau rumusnya tadi anak-anak? Masih ingat? Bapak yakin masih ingat. Ayo, apa? Oke, A aksen adalah K kalikan dengan A dikurangi M ditambah dengan M. Berarti kita masukkan A aksen, K-nya berapa? 4, A-nya berapa? 6, M-nya berapa? Ini kurang dulu, M-nya adalah negatif 3. Ingat kurung, hati-hati kalau pengurangan anak-anak. Ditambah M lagi, negatif 3. Berarti apa yang dilakukan terlebih dahulu seperti yang Pak bilang? Di dalam kurung dulu. Berarti ini dulu anak-anak. Nah, min sama min apa? Min kali min plus. Berarti tambah min plus kali min, ya min 3. Berarti A aksen apa? A aksen sama dengan 4, 9 dikurangi 3 sama dengan 4 kali 9. Ya betul, 36 dikurangi 3. Berarti A aksennya adalah 33. Sekarang tinggal mencari nilai
B. Oke. Berarti B aksen kita buat di sini ya. Sama dengan K. Kalau tadi A dikurangi M, berarti ini B dikurangi N ditambah dengan N. Kalau kita sudah membuat simbolnya tadi pasti gampang, tinggal mensubstitusikan saja. K-nya berapa? 4. B-nya berapa? Negatif 2. N-nya berapa? Min negatif 5 kurung tambah N-nya negatif 5. Sudah benar, kita cek lagi. K-nya 4, B-nya negatif 2 kurang rumusnya N-nya negatif 5, N-nya negatif 5. Betul. Berarti kita selesaikan dulu. 4 berapa? Negatif 2 tambah 5 negatif 5. B aksen sama dengan 4. Min 2 tambah 5 adalah 3 dikurangi 5. Berarti B aksen sama dengan 12 dikurangi 5. Sama dengan berapa? Iya. 12 kurang 5 berapa, anak-anak? Ayo. Ya, betul. Oke, kita sudah dapat A aksen, kita dapat B aksen, jadi titik C aksen adalah 33,7. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut contoh 2. Jika bayangan titik L adalah L aksen negatif 28,25 atas dilatasi 5, min 2, P-nya berarti 5, min 2 dengan faktor skala 3, maka nilai dari titik L adalah seperti yang kita lakukan pada contoh 3. Kita tuliskan dulu. Berarti L-nya tidak ketahui, berarti A, B didilatasikan oleh pusat P yaitu 5, negatif 2 dengan skala 3. Bayangannya udah diketahui berapa? Negatif 28,25. Setelah menuliskan, ingat apa anak-anak? Menandai. Ini A sudah betul. Ini apa? 5 ini apa? M. Min 2 ini apa? N. Dan 3 ini apa? K. Ini ya betul A aksen. Ini ya betul B aksen. Nah, sekarang kembali lihat rumusnya. Masih ingat? Kalau tidak, lihat lagi rumusnya yang sudah dicatat. Oke, kita cari yang pertama adalah A. A sama dengan A aksen dikurangi M per K ditambahkan dengan M. Ini akan menjadi A apa? A sama dengan A aksennya berapa? Kita lihat, oh negatif 28. M-nya berapa? Oh 5. Per K-nya berapa? 3 ditambah 5. Berarti A sama dengan, awas, negatif sama negatif. Negatifnya jumlah 33 per 3 ditambah 5. Berarti A sama dengan negatif 11 ditambah 5. Berarti A sama dengan negatif 6. A sudah dapat. Sekarang tinggal B. Kalau kita ingat rumus A, rumus B pasti ingat. B sama dengan B aksen, tinggal diganti saja. N, K ditambah N. Ini akan menjadi B sama dengan B aksennya berapa? Kita cari. Oh 25. Tulis 25. N-nya berapa? Set O negatif 2. Hati-hati, kurung. K-nya berapa? Sama tadi 3. N-nya berapa? Negatif 2. Terus kita apakan? Kita cari B sama dengan min kali min plus, berarti 25 tambah 2 per 3. Plus kali min adalah min,
Berarti B sama dengan 27 dibagi 3 dikurangi 2. B sama dengan 9 dikurangi 2. B sama dengan 7. Jadi nilai dari L sama dengan A, B. L sama dengan A nya berapa? Negatif 6,7. Sekian. Ada pertanyaan anak-anak? Bapak rasa tidak. Untuk materi dilatasi cukup sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih memahami, nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan latihan soal berupa LKPD. Silahkan berlatih. Kalau ada pertanyaan, tonton kembali YouTube-nya, caranya mengerjakan, rumusnya. Jika masih belum paham, silahkan hubungi guru masing-masing atau chat kakak langsung boleh. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.